Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini rencananya kemarin saya itu mau buat video tentang perawatan murai batu yang telat panen. Nah, ini berhubung udah telat ya, udah kelewat semingguan dan saya juga lupa buat video. Bukan lupa tapi nggak sempat ya tepatnya itu. Nah, akhirnya sekarang kita buatnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, prosesnya itu masih sama dengan sebelumnya ya, yaitu dengan cara ditangkap satu persatu kemudian nanti disuapkan ya. Nah, sekarang keuntungannya lagi, para trotolan ini sudah pada makan sendiri ya. Jadi nggak lama berselang kita panen itu trotolnya sudah mandiri. Nah, mungkin teman-teman nggak percaya ekor segini udah makan sendiri. Nanti kita akan buktikan. Dan sebelumnya saya akan membuat video dulu bagaimana tata cara pemberian pakannya kalau kita panennya telat tadi ya. Kayak yang kemarin di video sebelumnya itu kan si trotolan ini baru dipanen ya. Nah, sekarang kan udah sekitar semingguan ya mungkin. Nah, sekarang kita coba ya, ini kita tangkap dulu. Pilih satu ekor. Oke guys, kita lanjut. Jedanya agak lama tadi, iklan ya, lepas dulu ini tadi pakai acara lepas baru kita tangkap. Alhamdulillah dapat lagi. Kemudian kita lanjut guys ya. Tata caranya ini sebenarnya udah bisa, nggak saya kasih lagi. Ini cuma saya contohkan aja ya ke teman-teman yang mungkin nggak paham bagaimana sih caranya. Kalau dijelasin aja kan nggak ini ya, nggak paham ya, susah dimengerti. Nah, ini langsung. Oke teman-teman, ini saya pakai pinset ya. Kalau teman-teman mau langsung pakai tangan juga bisa ya, saya nggak mewajibkan pakai pinset. Nah, ini kita buka dulu pelan-pelan mulutnya. Nah, jangan terlalu dipaksa tapi dicari aja selanya ya, karena bisa aja nanti paruhnya rusak. Nah, ini kita masukkan ke dalam mulutnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini nggak masuk, kita ulangin lagi. Satu lagi yang perlu diketahui, jangkriknya itu kakinya harus dicopot ya. Nah, ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Kasih 5-10 ekor lah ya. Nah, tapi bertahap aja, jangan langsung 10, nanti dia keselak. Nah, ini kakinya seharusnya dicopot karena ini jangkriknya kecil-kecil dan si trotolnya juga udah mulai besar ya. Sistem pencernaannya juga udah mulai kuat. Maka kita nggak buang kakinya ya. Tapi kalau misalkan yang udah besar ya, udah mau berbulu, itu positif kita buang kakinya ya. Apalagi yang sudah berbulu itu wajib juga dibuang sayapnya itu ya, bulu sayapnya. Nah, itulah salah satu contohnya tadi ya, teman-teman ulang-ulangin aja lagi ya. Nah, oh ya, tadi kan kita pakai pinset. Nah, ini kalau pakai tangan ya, ini contoh kalau pakai tangan. Ini kita buka seperti ini mulutnya pelan-pelan, jangan sampai stres. Kalau misalkan kita pegang seperti ini, dia mangap-mangap seperti ini ya, separuhnya, saya sarankan jangan dilanjut ya, biarkan dia tenang dulu, itu tandanya dia stres. Nah, ini satu lagi kalau pakai tangan seperti ini teman-teman, sama aja ya. Kalau saya mau pakai pinset biar lebih praktis saja gitu ya. Nah, ini dah. Sekarang ini saatnya kita masukkan lagi ke dalam sarangnya. Nah, ada masuk. Nah, sekarang teman-teman mau lihat bagaimana dia udah makan sendiri ya. Jadi paling 2-3 hari kemarin saya nyuapin, akhirnya malah makan sendiri ya. Nah, itu teman-teman. Nah, inilah salah satu keuntungannya juga ya. Kalau saya bilangnya keuntungan kalau panennya telat ya. Tapi sebenarnya banyak kerugian kalau kita belum paham ya. Nih, dia stres juga dikit tadi karena saya kejar-kejar ya, saya semprot tadi. Nah, jadi ya kayak gitulah. Biasanya dia lahap makannya. Itu yang jantan ya, yang makan ini yang betina. Nah, oh ya, satu lagi. Kemarin kan ada 3 ekor ya, teman-teman. Sekarang tinggal 2 ekor. Kenapa, Mas? Nah, jadi yang satunya itu mati ya. Karena apa? Kemarin itu sehari 2 hari, ya 2 hari saya taruh di kandang ini, saya taruh di dalam aviari ya. Jadi indukannya masih nyuapin. Nah, posisi saya itu lagi sibuk, saya lagi keluar kota ya. Jadi otomatis nggak bisa saya nyuapin, daripada mati mending saya taruh aja di situ ya, karena saya lihat dulu ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya cara itu nggak efektif ya teman-teman. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kandang ini trotolnya udah di dalam kandang ini tiga-tiganya.
Nah terus saya taruh di dalam kandang aviari atau kandang tangkaran indukannya ya. Jadi indukannya itu ngasih makan dari sini ya. Nah cuma apa masalahnya, kalau saya perhatikan walaupun saya nggak lihat, kalau saya prediksi itu yang mati itu dia berada di tengah, dia nggak mau ke samping ya. Jadi waktu lapar ya dia diam aja. Itu sifat trotolan jantan biasanya. Jadi kalau trotol jantan itu dia cuek ya, dia rela nahan makan, dia rela gak makan ya karena stres tadi. Kalau betina itu kalau dia lapar pasti dia ngeak ya. Makanya yang betina itu cepat sekali adaptasi ataupun cepat sekali jinaknya. Nah itulah teman-teman sekalian yang perlu diketahui. Nah sebenarnya yang ini kemarin juga udah hampir ya, karena sayapnya udah turun teman-teman. Sayapnya udah turun, udah agak kurus juga ya, karena saya itu nggak ngecek pagi, tetap saya kasih makan. Subuh itu saya nggak pagi berangkatnya itu, jadi jam 4 saya kasih makan. Jadi yang trotol ini saya biarin aja karena ini masih tidur kan. Saya pikir oh ini masih mungkin dia masih tidur ya, biarkan aja lah, nggak usah disuapin gitu kan. Akhirnya saya biarkan, saya beri kuasa ke indukannya ya supaya dirawat. Nah ternyata besok subuhnya lagi ya, sorenya kan saya nggak lihat, malamnya nggak lihat juga. Jadi besok subuhnya lagi ketemu udah geletak satu ya. Nah setelah geletak satu, karena kebetulan saya udah di rumah, otomatis kandangnya saya cabut. Karena ini saya bawa ke sini, saya rawat sendiri, saya kasih vitamin. Nah vitamin yang mungkin tanpa disponsori ya, ini terus saya kasih Super N, Ebot Fit ya. Itu selalu saya kasih kalau keadaan murai batu seperti itu, murai batu stres, nggak mau makan atau kurang makan. Nah itu cocok ya, alhamdulillah selamat. Nah sekarang udah makan sendiri. Nah itu udah jeda dulu tadi, jadi udah habis makanannya tuh, alhamdulillah. Sekarang udah saya pasang ring juga tadi. Saya juga takut telat, kalau telat ya agak susah masang ringnya. Kalaupun bisa ya, itu akan menyakiti kakinya ya. Biasanya entah diangkat lah, entah dicocok-cocoknya lah. Bahkan yang nggak mau beneran itu ya dicocok nyampe luka-luka ya, otomatis ya harus kita buka juga. Jadi nggak pakai ring, non ring. Nah itulah teman-teman sekalian. Jadi rawatannya mungkin simple, tapi tinggal kita aja konsisten dan mau atau tidak ya. Kalau kita mau, kalau kita berusaha, insya Allah apa yang kita harapkan itu akan tercapai ya. Sama halnya dengan yang ini. Kalau kita nggak rawat, kalau kita ragu, kalau kita bingung apa yang mau kita lakukan, ya otomatis burung ini nggak akan ada yang selamat ya. Tapi kalau kita kayak gini, kita tahu ilmunya, kita lakukan, insya Allah. Tapi kalau kita nggak lakukan, kita tahu ilmunya ya juga percuma. Ataupun kita lakukan tapi kita nggak tahu ilmunya ya, juga berbahaya. Jadi harus dipahami semuanya. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dulu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.